dengan hikmat ucapan saya, kata demi kata. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya akan memenuhi kewajiban saya. Saya akan memenuhi kewajiban saya Selaku pengurus Lembaga Adat Tidung. Selaku pengurus Lembaga Adat Tidung Kabupaten Tanah Tidung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan. Pengurus Lembaga Adat Tidung Kabupaten Tanah Tidung atau KTT terpilih 2003-2028 resmi dikukuhkan Bupati KTT Ibrahim Ali di Pendopo Jafarudin Kamis 2 November 2023. Pengukuhan disaksikan unsur Forkopimda Pemkat Kabupaten Tanah Tidung, sejumlah tokoh adat dan lembaga etnis se-Kabupaten Tanah Tidung dan unsur OPD Pemkab KTT. Dengan demikian, pengurusan Lembaga Adat Tidung ini akan memasuki era baru di mana dituntut untuk bisa menjadi lembaga yang mampu berkolaborasi dengan lembaga adat etnis lain yang ada di KTT guna mendongkrak pembangunan di berbagai bidang yang dicanangkan Bupati KTT. Lembaga Adat Tidung tahun 2023-2028 secara resmi saya nyerahkan kepada Ketua terpilih dengan mandat dan amanat untuk menegakkan adat istiadat dan menjadikan Kabupaten Tanah Tidung kabupaten yang beradat. Haji Iskandar M. Ali terpilih secara musyawarah oleh para sesepuh dan tokoh Lembaga Adat Suku Tidung Kaltara dalam musyawarah besar atau MUBES pengurus Lembaga Adat Tidung di tempat yang sama sejak Rabu 1 November 2023. Setelah melalui mekanisme musyawarah urung rembuk antar peserta MUBES selama sehari penuh, Haji Iskandar mendapat rekomendasi dari para tokoh dan sepuh Tidung Kaltara untuk memegang tempuk pimpinan Lembaga Adat Tidung untuk 5 tahun ke depan. Kepada Bapak Haji Iskandar M. Ali selaku Ketua Lembaga Adat Tidung masa kini. Mekanisme pemilihan Ketua Lembaga Adat Tidung berlangsung lancar, aman dan demokratis, seperti yang diharapkan Bupati KTT Ibrahim Ali sesaat sebelum pemilihan Ketua Lembaga Adat Tidung dimusyawarahkan. Ibrahim Ali mengatakan pembentukan susunan pengurus Lembaga Adat Tidung merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghargai dan menghormati adat sebagai aset daerah untuk menjadi pelaku pembangunan di berbagai lini sebagai wadah pemersatu dan juga sebagai tempat berkumpulnya para tokoh dan pemuka adat suku Tidung di dalam rangka mengangkat citra, martabat serta kejayaan, kekayaan seni budaya suku Tidung yang mulai terlupakan. Haji Iskandar M. Ali mengatakan akan segera mengkonsolidasikan lembaga yang dipimpinnya, baik kepada pemerintah, kepada antar etnis lain yang ada di KTT, serta mengusulkan untuk mengangkat seluruh tradisi, budaya dan adat istiadat suku Tidung agar generasi pelanjut yang akan datang tidak kehilangan jejak nilai-nilai budaya Tidung di masa yang akan datang. Bupati Ibrahim Ali merasa bahagia sebab perjalanan pemilihan ketua dan pengurus Lembaga Adat Dayak yang baru periode 2023-2028 berjalan lancar, aman, dan demokratis. Bupati meminta agar setelah pelantikan organisasi adat, ketua dan pengurus segera menginventarisir program dan rancangan organisasi agar pemerintah bisa memberikan masukan terkait eksistensi kehadiran Lembaga Adat Tidung tersebut. Ketua Bidang Humas dan Dokumentasi Hamdani SH. Keluar SK, ini kan sudah SK dari Pak Bupati, maka insya Allah nanti di tahun 2024 akan kita bantu lewat APBD Kabupaten Tanah Tidung. Tapi kita minta program harus jelas. Nah, tadi saya sampaikan bahwa di 2024 kita punya agenda besar, yaitu IRAU, mensukseskan IRAU, kan gitu. Nanti di 2024 bukan hanya Lembaga Adat Tidung yang akan kita beri bantuan, tapi semua ormas yang ada di Kabupaten Tanah Tidung akan kita beri bantuan. Tapi untuk meramaikan dan mensukseskan IRAU di 2024. Tadi tagline kita, saya sudah bilang tadi akan kita buat
tagline di 2024 yang mulai sekarang kita gaungkan, yaitu hashtagnya sukseskan MTQ tingkat provinsi di tingkat provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Tanah Tidung, dan kemudian hashtag yang kedua sukseskan IRAU Upuntaka tahun 2024 di Tanah Tidung. Kalau kita bersatu, yang nama-namanya semua organisasi itu, suku itu akan konsepnya filosofinya seperti inilah gitu. Ketika kita sendiri itu kan tidak akan kuat. Filosofinya seperti sapu lidi kan gitu. Tapi ketika kita berkumpul dan kemudian diikat dan dipersatukan, dijadikan satu kekuatan, maka dia akan menjadi sebuah kekuatan yang kokoh dan bisa menyapu kan gitu. Coba sapu lidi itu, kalau dia sendiri kan dia tidak akan bisa menyapu sampah. Tapi ketika dia diikat menjadi beberapa lidi, dia akan bisa menjadi kuat, susah dipatahkan, dan dia bisa menghapus semua halangan dan rintangan yang ada. Nah, itulah. Ini kira-kira apa yang akan dilakukan setelah pelantikan jadi ketua? Ya. Tujuan kita pertama yaitu menggali budaya-budaya yang belum dilaksanakan. Yang kedua, berupaya supaya lembaga adat Tidung itu akan lebih baik di Kalimantan Utara khususnya. Jadi supaya juga pemuda-pemuda yang ada, pemuda-pemuda Tidung yang ada di kabupaten ini tahu persis tentang adat istiadat Tidung. Pertama bahasa, budaya, dan seni. Ya itulah, kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pelestarian budaya sebagai ikon dari pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Dan lembaga adat Tidung ini menjadi objek daripada orang-orang pendatang. Ini mendukung adanya dewan kesenian ya? Ya, kita membina dewan kesenian bersama. Hubungannya dengan Islam bagaimana? Bagaimana nanti di sini kan banyak etnis, bagaimana hubungannya nanti dilakukan? Kita tetap membina hubungan baik dengan semua etnis suku yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Karena semua itu merupakan aset daripada Kabupaten Tanah Tidung. Apa tradisi Tidung yang belum digali yang mau diangkat? Apa tradisi Tidung yang belum digali? Nah, sebenarnya semua sudah, tetapi kita akan melanjutkannya. Karena beberapa tahun ini tadi itu belum bisa terlaksana dengan baik. Ya mudah-mudahan dengan terbentuknya pengurus lembaga adat Tidung yang dilantik hari ini bisa berupaya untuk menggali dan menambah kekurangan-kekurangan budaya yang belum tergali. Pengukuhan lembaga adat Tidung diakhiri dengan pengambilan sumpah dan penyerahan bendera Pataka organisasi lembaga adat Tidung dari Bupati Ibrahim Ali kepada ketua terpilih yang baru, Haji Ibrahim M. Ali. Dari Pendopo Jafarudin, tim Kaldera TV melaporkan.